Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Binatang penjaga bukanlah ancaman terbesar di hutan belantara abadi, ucap sang ratu. Apakah ada yang lebih kuat dari binatang penjaga ini di hutan belantara abadi? Tanya Xiaoyan. Sang ratu mengangguk ringan dan kemudian menjelaskan. Di hutan belantara abadi selain binatang penjaga, apa yang benar-benar menakutkan adalah aturan misterius yang terkandung di dalamnya, ucap sang ratu. Aturan misterius? Tanya Xiaoyan. Ya, hutan belantara abadi adalah ruang unik yang dibentuk oleh matinya banyak eksistensi keabadian kaisar. Ini adalah ruang yang merupakan perpaduan dari pusat kekuatan keabadian. Begitu kamu melanggar aturan itu, kecuali kamu sangat kuat, kamu pasti akan mati, ucap sang ratu. Apakah Yuan tahu aturannya? Tanya Xiaoyan. Aku tahu beberapa hal. Misalnya kamu tidak bisa memercikan darah ke tanaman apapun, ucap sang ratu. Xiaoyan mengangkat alisnya setelah mendengar ini. Sungguh aturan yang sangat aneh, gumam Xiaoyan. Hal baiknya adalah selama kamu tahu aturannya, maka para binatang penjaga tidak akan menyerangmu. Tapi begitu kamu menyentuh aturan, kamu akan menjadi target dan akan menjadi sasaran semua perburuan, ucap sang ratu. Lalu aturan apa lagi selain dilarang memercikan darah ke tanaman? Tanya Xiaoyan. Kita tidak boleh bernyanyi di dalamnya, tidak boleh bersumpah, dan tidak boleh memanggil seseorang dengan nama aslinya. Juga tidak boleh buang air besar di mana saja, ucap sang ratu. Xiaoyan tersenyum masam saat mendengar peraturan-peraturan konyol ini. Karena hutan belantara abadi terbentuk setelah matinya banyak eksistensi keabadian kaisar, aturan di dalamnya juga dibentuk oleh keinginan mereka yang tersisa. Aturan yang aku katakan hanya sebagian saja, masih ada banyak aturan lainnya. Kamu bisa melihat daftar ini, ucap sang ratu menyerahkan slip giok yang berisi semua aturan kepada Xiaoyan. Xiaoyan terdiam saat membaca semua jenis aturan aneh ini. Semua orang di alam Xuanyin tahu bahwa ada kekayaan besar di hutan belantara abadi, sehingga banyak orang akan menjelajah ke dalamnya. Jumlah keabadian yang tewas ke dalamnya telah meningkat dari waktu ke waktu, dan tidak sedikit keabadian kaisar yang telah dilenyapkan di dalamnya. Keabadian yang telah dilenyapkan juga menghasilkan wasiat baru, sehingga aturan baru terus terbentuk. Penyebaran berita Raja Iblis Tianhe adalah untuk membiarkan semua orang datang ke sini. Dengan cara ini kita dapat mengetahui beberapa aturan baru yang belum kita ketahui, ucap sang ratu menjelaskan. Xiaoyan akhirnya mengerti mengapa sang ratu menyebarkan berita rahasia ke publik. Ternyata dia sengaja menggunakan orang-orang lain untuk mengeksplorasi. Apakah kamu sudah membaca semua aturannya? Tanya sang ratu. Xiaoyan sedikit mengangguk. Kalau begitu, ayo masuk, ucap sang ratu. Setelah selesai berbicara, kelinci bergerak memasuki ruang spasial warna-warni. Tidak lama setelah kelompok Xiaoyan memasuki ruang spasial, sosok Taiking dan Yuking perlahan-lahan muncul di udara. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mengikutinya atau tidak? Tanya Taiking. Hutan belantara abadi. Terakhir kali aku hampir mati di dalamnya. Kami tidak menyiapkan apapun. Aku khawatir kami akan mati jika kami memasukinya, ucap Yuking menggelengkan kepalanya. Di masa lalu dia pernah memasuki hutan belantara abadi. Oleh karena itu dia tahu jelas seperti apa bahayanya. Lalu apakah kita akan menunggu di sini? Tanya Taiking. Meskipun Taiking tidak pernah memasuki hutan belantara abadi, dia secara alami telah mendengar tentang tempat terlarang ini. Keabadian kaisar langka kelima mungkin dapat melakukan perjalanan kemanapun tanpa rasa takut. Tetapi hanya hutan belantara abadi ini menjadi pengecualian. Jika kamu ingin tetap hidup, tentu saja lebih baik untuk menunggu di sini, ucap Yuking. Hal paling buruk dalam hidupku adalah memasuki hutan belantara abadi. Di dalamnya ada banyak aturan yang sangat aneh. Begitu kita melanggarnya, maka semua binatang penjaga akan menjadi musuhmu. Sebelumnya aku beruntung bisa melarikan diri. Jika tidak,
Aku pasti sudah mati mengenaskan, ucap Yuki berkata dengan ekspresi suram. Namun tepat ketika keduanya memutuskan untuk tidak masuk, tiba-tiba saja seberkas cahaya muncul di depan keduanya. Melihat ini keduanya langsung terkejut. Ketua kuil mengirim berita lagi, ucap kedua wanita itu berkata serempak. Mereka melihat sekelilingnya tetapi tidak merasakan aura suci. Namun kemunculan slip giok ini, itu berarti bahwa suci kemungkinan besar juga ada di sini. Aku memerintahkan kalian memasuki hutan belantara abadi. Jangan takut, aku sudah mencatat semua peraturan di dalam slip giok. Ingat, dalam misi ini kalian harus melenyapkan sang ratu, ucap suara suci datang dari slip giok. Selain suaranya ada juga informasi yang mencatat banyak aturan tentang hutan belantara abadi. Kedua wanita itu saling memandang. Dengan cara ini sepertinya tidak mungkin untuk menolak masuk. Pada akhirnya mereka menggertakkan giginya kemudian memasuki ruang spasial. Setelah keduanya pergi, terlihat sesosok parubaya perlahan-lahan memadat di udara. Jika Xiaoyan melihat sosok ini, dia akan mengenalinya secara sekilas. Sosok ini tidak lain adalah Yonghe, orang yang tampak konyol di permukaan untuk mendekati Xiaoyan. Namun sayangnya dia selalu gagal. Pria dari dunia sensi, dia benar-benar mirip denganku. Aku ingin melihat apa tujuanmu datang ke sini. Aku tidak menyangka bahwa dia terlalu berhati-hati. Mungkin aku harus menggunakan metode lain untuk mendekatinya. Jika ada kesempatan, yang terbaik adalah membunuhnya secara langsung, ucap Yonghe dengan wajah suram. Sin kembali ke tempat Xiaoyan. Hutan belantara abadi tidak seperti yang dibayangkan. Pemandangan di dalamnya penuh dengan kehidupan. Selain itu banyak pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi menembus awan. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan merasakan sumber energi yang begitu agung. Sungguh sumber energi yang melimpah. Gumam Xiaoyan tidak bisa untuk tidak terkejut. Kekayaan sumber energi di sini jauh lebih besar dibandingkan dengan tempat-tempat yang pernah dia temui sebelumnya. Jika seseorang dapat berlatih di dalamnya, itu pasti menjadi peningkatan yang luar biasa. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa sumber energi yang terkandung di hutan belantara abadi ini sangat murni. Begitu murni sehingga Xiaoyan merasa ngeri. Itu dapat diserap ke dalam tubuh bahkan tanpa pemurnian. Aku tidak tahu berapa banyak eksistensi keabadian kaisar yang telah mati ke sini untuk menciptakan ruang yang begitu menakutkan, gumam Xiaoyan. Sang ratu melihat sekelilingnya dan berbicara dengan lembut. Alam Xuanjin telah mengalami pertempuran yang menghancurkan dunia, dan sebagian besar alam Xuanjin telah kehilangan eksistensi keabadiannya, ucap sang ratu. Jadi begitu, tidak heran, ucap Xiaoyan. Pada saat ini raungan binatang buas bergema di hutan. Hutan belantara abadi sangat besar. Karena banyaknya pohon raksasa di sini sehingga keberadaan manusia tampak sangat mungil. Tiba-tiba saja aku punya ide yang berani, ucap Xiaoyan sambil melihat sekelilingnya. Jika aku dapat memindahkan ruang ini ke dunia sensi dengan sumber dayanya yang begitu agung, itu pasti dapat menciptakan lebih banyak pusat kekuatan keabadian kaisar, ucap Xiaoyan tanpa sadar mengatakan omong kosong. Ide ini tidak realistis. Ada batasan yang sangat tinggi untuk mengambil ruang dari alam Xuanjin. Jadi kata-kata semacam itu hanya candaan. Ratu lalu berkata, kamu berani memikirkannya, tapi aku ingin melihat bagaimana caramu mengambilnya. Jika kamu mengambil hutan belantara abadi ini, maka alam Xuanjin akan benar-benar menurun. Tapi aku masih penasaran, bisakah kamu benar-benar mengambilnya? Tanya sang ratu. Xiaoyan tersenyum kecut. Dia secara alami bercanda. Pada dasarnya tidak mungkin untuk mengambil ruang. Xiaoyan lalu berkata, jika itu adalah makhluk hidup, mungkin masih ada beberapa metode untuk melakukannya. Aku tidak memiliki kemampuan luar biasa untuk mengambil ruang, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Kebetulan bahwa ruang ini bisa dikatakan makhluk hidup. Namun ini makhluk hidup yang sangat besar. Keberadaan seperti ini banyak orang menyebutnya roh iblis, ucap sang ratu. Roh iblis, ucap terkejut Xiaoyan. Jika kamu memiliki cukup kesempatan, kamu mungkin bisa berbicara dengannya, ucap sang ratu. Xiaoyan merenung dan melihat sekelilingnya.
Meskipun ada banyak binatang raksasa, sepertinya mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Tentu saja premisnya adalah seseorang yang tidak melanggar aturan. Ayo pergi, mari kita cari peninggalan Raja Iblis Tianhe dulu, ucap Xiaoyan. Sang ratu dengan ringan menepuk kepalanya. Xiaoyan sudah duduk bersila di atas kelinci Bingyun dan mulai menyerap sumber energi murni. Tapi untuk menghindari efek samping di masa depan, Xiaoyan membutuhkan pertempuran selama kultivasinya. Meskipun ada banyak binatang buas di sini, tetapi ada aturan yang menuliskan bahwa tidak boleh membunuh satu binatang pun. Sepertinya larangan membunuh binatang buas masih merupakan masalah, ucap Xiaoyan sedikit mengernyit. Mengapa kamu tidak berani membunuh? Tanya sang ratu. Bukankah aturan dalam selip giok sudah jelas mengatakan bahwa kita dilarang membunuh? Tanya Xiaoyan. Itu memang benar. Tapi aku berteman baik dengan Raja Iblis Tianhe. Kurasa tidak apa-apa untuk membunuh beberapa binatang buas di sini. Kemudian aku akan berbicara dengannya. Bagaimana? Ucap sang ratu menatap Xiaoyan dengan penuh cinta. Seperti yang aku janjikan sebelumnya. Selama itu di alam Xuanyin, apapun keinginan sang suami aku akan memenuhinya. Ucap sang ratu. Jika dengan demikian mengapa Yuan mengundang orang-orang ini untuk menguji peraturan? Tanya Xiaoyan dengan bingung. Hehehe, aku khawatir itu terlalu membosankan. Jadi mari kita buat tempat ini lebih hidup. Bukankah suamiku menyukainya? Ucap sang ratu tersenyum polos. Xiaoyan tersenyum pahit. Berpikir bahwa orang-orang yang datang ke sini pasti pada akhirnya memiliki nasib buruk. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Lagi pula jika orang-orang ini tidak serakah, mereka tidak akan masuk ke sini. Karena mereka memutuskan masuk, tentu saja mereka siap kehilangan nyawa mereka kapan saja. Sementara Xiaoyan sedang berbicara dengan sang ratu, tiba-tiba saja terdengar suara pertempuran sengit di depannya. Dia melihat puluhan binatang nyamuk raksasa mengepung beberapa orang. Tidak hanya itu, Xiaoyan juga melihat bahwa pohon-pohon yang menjulang tinggi itu sebenarnya menyerang orang-orang dengan batang besar. Melihat adegan ini bahkan Xiaoyan mengerutkan keningnya. Meskipun dia tahu bahwa ada banyak binatang yang sangat kuat di sini, dia tidak pernah berpikir bahwa pohon raksasa pun juga akan menjadi agresif. Apakah mereka melanggar aturan? Tanya Xiaoyan. Sang ratu mengangguk lalu berkata, lihat, masih ada binatang buas yang datang. Hanya ketika mereka menyentuh aturan, mereka akan diserang oleh kelompok besar binatang penjaga. Yang terkuat dari orang-orang ini adalah keabadian kaisar langkah pertama. Dengan kekuatan seperti itu kematiannya mungkin sedikit menyedihkan. Ucap sang ratu memandang adegan itu dengan penuh minat. Xiaoyan menatap sang ratu seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Dan sekali lagi memiliki pemahaman baru bahwa orang yang berpenampilan cantik belum tentu baik. Tentu saja kebaikan tidak ada di dunia yang bermasalah ini. Sekelompok orang yang diserang di ujung jauh masih dikalahkan. Adapun keabadian kaisar yang terkuat itu, dia menghadapi kera raksasa berambut merah. Kera raksasa berambut merah menampar tanah dengan telapak tangannya dan menciptakan kawah besar. Pada saat berikutnya tikus yang lebih besar dari manusia muncul di hutan, menggeret semua orang dan bergegas ke dalam lubang. Mereka mati dengan sangat tragis, bahkan tidak ada teriakan. Adapun keabadian kaisar yang terkuat itu, dia dihisap hingga kering oleh nyamuk raksasa. Darah dan jiwanya juga dihisap. Pemandangan ini terjadi begitu saja di depan Xiaoyan. Hanya pada saat inilah Xiaoyan mengerti mengapa sang ratu menjelaskan secara terperinci kepadanya. Bahaya terbesar di sini adalah menyentuh aturan tabu di hutan belantara abadi. Apakah kamu sudah melihatnya? Bukankah itu menakutkan? Tetapi kamu tidak perlu khawatir. Dengan aku di sisimu secara alami aku akan memblokir peraturan ini untukmu. Ucap sang ratu. Terima kasih banyak. Ucap Xiaoyan menangkupkan tangannya. Kamu terlalu sopan. Bagaimanapun kita sudah sangat dekat secara kulit. Bahkan kita saat ini bisa dianggap sebagai suami istri sejati. Adalah tugas seorang istri untuk membantu seorang suami. Ucap sang ratu tersenyum sedikit. Xiaoyan tercengang. Dia sangat malu sehingga tidak tahu bagaimana menjawabnya. Melihat tatapan malu-malu Xiaoyan, sang ratu menutup mulutnya dan tertawa kecil. Pada saat ini setelah memusnahkan semua orang, para binatang buas itu tersebar ke segala arah.
Tapi ada hal yang mengejutkan adalah beberapa binatang nyamuk raksasa sebenarnya terbang menuju Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening dan segera bersiap untuk bertarung. Kami belum memicu aturan. Mengapa dia datang ke sini? Ucap Xiaoyan melihat binatang nyamuk yang menjarah ke arahnya. Adapun sang ratu tatapannya masih acuh tak acuh. Dia dengan tenang melihat binatang nyamuk mendekat. Tepat ketika Xiaoyan berpikir bahwa nyamuk raksasa itu akan menyerangnya, tiba-tiba saja nyamuk itu hanya terbang melewatinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Kenapa kamu gugup? Dia hanya lewat. Ayo pergi. Tempat tujuan kita sudah dekat, ucap sang ratu. Xiaoyan melihat binatang nyamuk itu pergi dan kemudian melepaskan kewaspadaannya. Jika bukan karena sang ratu di sisinya, nasib Xiaoyan pasti tidak berbeda dari orang-orang itu. Ada terlalu banyak aturan dan batasan. Jika seseorang melanggarnya bahkan satu saja, maka orang itu akan berakhir dihisap sampai kering. Dengan cara ini seseorang tidak hanya harus berhati-hati dalam tindakannya, tetapi juga harus berhati-hati dalam bertarung dan bahkan dalam kata-katanya. Pada saat ini di sepanjang mata memandang, terlihat bagian pusat hutan belantara abadi diselimuti oleh lapisan kabut abu-abu. Dan kabut abu-abu ini bukanlah kabut yang dihasilkan oleh air hujan. Setelah Xiaoyan mendekat, dia mendapati bahwa kabut abu-abu ini sebenarnya adalah energi iblis. Setelah mendekat, lingkungan tidak lagi kosong, tetapi ada banyak sosok yang muncul. Kebanyakan dari mereka menjaga jarak satu sama lain. Bagaimanapun tujuan mereka datang ke tempat semacam ini untuk mencari keberuntungan. Jadi mereka tidak ingin menimbulkan konflik yang tidak perlu. Tepat ketika Xiaoyan sudah mencapai tempat pusat, tiba-tiba saja sesosok datang dari kejauhan. Yang mulia kuat, kebetulan sekali kita bertemu lagi, ucap suara itu. Suara ini sedikit akrab di telinga Xiaoyan. Mengikuti suara itu, dia melihat sosok duduk bersila di atas labu. Sosok ini adalah Yonghe, orang aneh yang telah dilihat Xiaoyan beberapa kali sebelumnya. Wajah Yonghe dipenuhi kegembiraan, seolah-olah dia terkejut bertemu dengan Xiaoyan lagi. Kebetulan, aku tidak berpikir itu kebetulan, ucap Xiaoyan dengan suara dingin. Ekspresi Yonghe membeku. Dia bisa merasakan niat membunuh dari Xiaoyan. Yang mulia kuat, jangan salah paham. Aku tidak mengikutimu. Hanya kebetulan aku mendapatkan berita tentang Raja Iblis Tianhe. Aku sedang mencari keberuntungan. Kita bertemu di sini pasti merupakan takdir, ucap Yonghe buru-buru menjelaskan. Sungguh? Lalu biarkan aku melacak jiwamu dan melihat apakah itu benar-benar kebetulan, ucap Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba bergerak. Sayap dewa hitam muncul di belakangnya dan dia mengeluarkan penguasa Swan. Ekspresi wajah Yonghe berubah. Dia dengan cepat bergerak mundur dan menggunakan labu untuk memblokir penguasa Swan Xiaoyan. Tapi saat berikutnya labu itu terguncang ke belakang lalu menabrak tubuhnya. Sosok Yonghe terhuyung-huyung mundur sebelum jatuh di bawah. Apakah kamu masih berakting? Ucap Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Saat berikutnya nyala api guntur melonjak di tubuhnya. Dan nyala api yang sangat mengerikan itu mengalir ke dalam penguasa Swan. Tebasan api guntur, hancurkan, teriak Xiaoyan. Tebasan api guntur membumbung ke langit. Detik berikutnya itu turun seperti ombak yang mengamuk ke arah Yonghe. Yonghe menggertakkan giginya. Tanpa ragu lagi dia segera melempar labu itu ke depannya. Uap air yang tidak biasa menyembur keluar dari dalam labu, lalu berubah menjadi binatang air dan bertabrakan dengan tebasan api guntur Xiaoyan. Saudaraku, kamu dan aku tidak punya permusuhan. Aku benar-benar hanya lewat. Jika kamu membenciku, aku akan segera pergi, ucap Yonghe dengan suara memohon. Adapun sang ratu yang sedang duduk di atas kelinci Bingyun, dia menatap Xiaoyan dengan kekaguman. Di permukaan auranya terkesan lemah, tetapi faktanya kekuatan sejatinya sangat kuat. Rasa misterius ini benar-benar membuatku semakin menyukainya. Dalam beberapa hal tertentu, dia lebih baik daripada Susang. Gumam sang ratu sepertinya sangat bahagia. Pada saat ini Xiaoyan menatap Yonghe dengan dingin. Dia berkata, kamu membujuk Su Erkun untuk mengujiku, dan kemudian kamu sengaja mendekatiku berkali-kali. Jangan pikir kau bisa menipuku dengan cara murahan seperti itu.
Sekarang biarkan aku melacak jiwamu kemudian melihat apa tujuanmu yang sebenarnya, ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Dari awal Xiaoyan sudah curiga, ada yang salah dengan orang ini. Mata Yonghe menjadi gelap. Dia menatap Xiaoyan dengan dingin, seolah-olah dia tidak bisa menyembunyikan apapun dari Xiaoyan. Segel tangannya bergerak dan labu itu mengeluarkan air hitam untuk menutupi Xiaoyan. Ketika Xiaoyan melambaikan penguasa Swan dan bergegas keluar, sosok Yonghe sudah melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang ini pasti berasal dari kuil pemburu dewa. Sayangnya tempat ini tidak memungkinkan untuk terus mengejarnya. Dia datang ke sini bukan untuk mencari keberuntungan, tapi lebih mungkin untuk membunuhku. Tentu saja mungkin juga untuk memata-matai sang ratu, ucap Xiaoyan. Setelah itu dia kembali ke kelinci Bingyun. Seperti dugaanmu, orang barusan adalah avatar dari Suci, seorang penguasa dari kuil pemburu dewa, ucap sang ratu memuji sikap Xiaoyan yang begitu teliti. Avatar Suci? Tidak heran aku merasa orang ini memiliki aura yang aneh. Dia ternyata seorang avatar, ucap terkejut Xiaoyan. Suci memiliki lebih dari satu avatar, dan ada satu hal yang sama denganmu, karena kekuatan aslinya tidak dapat ditingkatkan, sehingga dia memilih untuk mengembangkan kekuatan avatarnya. Bahkan para petinggi dari kuil pemburu dewa tidak tahu bahwa Suci mempunyai avatar, ucap sang ratu. Apakah dia tidak menyadari bahwa sang ratu sudah mengetahui semua identitasnya? Selain itu berapa banyak avatar yang dia miliki? Tanya Xiaoyan. Melihat dari kepercayaan dirinya, seharusnya dia tidak tahu. Suji memiliki total 3 avatar, ucap sang ratu. Xiaoyan sedikit terkejut. Meskipun sang ratu baru saja pulih dari tidurnya, dia sudah mengetahui rahasia penting dari kuil pemburu dewa. Dapat dilihat bahwa tata letak sang ratu masih sangat mengerikan, sehingga kuil pemburu dewa sangat cemas setelah mendengar kebangkitannya. 3 avatar? Dengan cara ini aku khawatir ada kesenjangan besar antara kekuatanku dan dia. Bahkan mungkin aku tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung dengannya, ucap Xiaoyan tersenyum masam ketika mendengar itu. Kekuatan Suci sendiri sudah memasuki jajaran keabadian kaisar. Itu jauh lebih kuat dari Xiaoyan sendiri. Adapun avatar Yonghe barusan, dia sengaja menyembunyikan kekuatannya agar tidak terungkap identitas aslinya. Nyatanya serangan keras Xiaoyan tidak menyebabkan kerusakan apapun padanya. Sekarang sepertinya memang begitu, tapi sang suami tidak perlu khawatir. Ketiga avatarnya hanya masalah kecil, ucap sang ratu. Xiaoyan tersenyum masam saat mendengar ini. Sungguh pada saat ini Xiaoyan merasa diperhatikan. Ada Ratu Chen Xiaoyan di alam Xuanyin, dan ada Ratu Kuil kuno di dunia Sensi. Meskipun Zuzang telah meninggalkan banyak istri, tapi hal itu juga sangat membantu perjalanan Xiaoyan. Aku penasaran, kamu adalah penguasa dunia di alam Xuanyin, sama halnya seperti Zuzang di dunia Sensi. Dengan status seperti itu seharusnya kamu dikenali oleh semua makhluk hidup di alam Xuanyin. Tapi mengapa di pelelangan kota Vientin dan juga perjalanan ini tampaknya tidak ada yang mengenali Yuan Er? Tanya Xiaoyan. Pertanyaan ini telah lama melekat di benak Xiaoyan. Tampaknya mereka semua memperhatikan penampilan sang ratu semata-mata karena kecantikannya. Dan mereka tidak tahu identitas asli sang ratu. Kalau tidak, mata orang-orang ini pasti tidak berani menatap sang ratu dengan tatapan nafsu. Sang ratu lalu berkata, aku telah tertidur selama puluhan ribu tahun. Mungkin iya aku menjadi fokus semua orang jika ditempatkan di masa lalu. Tetapi waktu telah berubah dan banyak hal telah berubah. Tidak banyak orang yang mengenaliku di era ini, ucap sang ratu. Jadi begitu, tapi sang ratu tetaplah sang ratu. Tidak banyak yang mengenalmu bukan berarti tidak ada sama sekali. Jika tebakanku benar, bahkan deretan orang kuat di kota Vientin merupakan bawahanmu kan? Itu sudah membuktikan bahwa kekuatan Yuan Er pasti jauh lebih kuat dari yang bisa aku bayangkan, ucap Xiaoyan tidak lupa untuk memuji. Mendengar ini sang ratu langsung menutupi wajahnya dengan senyuman. Suamiku benar-benar pintar menyanjung, ucap sang ratu. Sementara mereka terus berbicara, kelinci Bingyun sudah membawa mereka ke dalam kabut abu-abu. Kabut abu-abu ini sesuatu yang dibentuk oleh energi iblis. Jika seseorang menghirupnya dalam waktu yang lama,
maka seseorang pasti akan terpengaruh oleh energi iblis. Adapun situasi seperti apa yang akan terjadi masih belum diketahui. Dalam kabut abu-abu ini, Xiaoyan dapat melihat beberapa sosok yang berlari kencang. Semuanya mencoba mencari tempat inti. Tetapi inti tempat ini sangat misterius. Ada beberapa gunung yang menjulang tinggi menutupi langit dan menghalangi matahari. Dengan cara ini akan sangat sulit bagi seseorang untuk menemukan jalan yang benar. Membangun labirin dengan pegunungan tampaknya bukan hal yang mudah untuk menemukan istana Raja Iblis Tianhe. Ucap Xiaoyan melihat sekelilingnya. Dia melihat bahwa banyak tokoh sedang mencari-cari. Meskipun sang ratu menyebarkan lokasi Raja Iblis Tianhe, tetapi masih menjadi masalah untuk menemui istana Raja Iblis Tianhe. Yuan apakah ada petunjuk pada Slip Giok? Mencari tanpa tujuan di sini jelas bukan solusinya, ucap Xiaoyan. Berdasarkan pemahamanku tentang temperamen Tianhe, dia mungkin tidak akan membangun istana untuk dirinya sendiri. Kita saat ini telah memasuki ranah kehendaknya, ucap sang ratu. Xiaoyan tercengang dan melihat sekelilingnya lagi. Namun dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tianhe adalah orang yang sangat gila. Meskipun sekarang dia sudah mati, dia pasti telah mempertahankan surat wasiat ini. Apakah kamu ingin tahu informasi apa yang ada pada Slip Giok? Ucap sang ratu. Xiaoyan memandang sang ratu dengan rasa ingin tahu. Dia meninggalkan warisan. Tetapi jika kamu ingin mendapatkan warisannya, kamu harus mengorbankan 10.000 orang. Ucap sang ratu setelah jeda. Mengorbankan 10.000 orang? Ucap terkejut Xiaoyan. Ternyata inilah alasan sebenarnya mengapa sang ratu menyebarkan berita. Tujuannya adalah untuk menarik orang-orang ini dan membuka warisan Raja Iblis Tianhe. Sang ratu lalu berkata, itu hanya 10.000 orang. Syarat ini akan segera tiba. Ucap sang ratu tersenyum. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobas sampai akhir. Sampai jumpa.